Mangko ayang. Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak Ibu sareng sami. Om Swastiastu. Kita berjumpa kembali dalam perbincangan kita tentang Bhagavad Gita pada siang hari ini, pas jam istirahat gitu. Teman-teman mungkin lagi pada sholat Jumat, jadi kita gunakan untuk diskusi pada hari ini. Seperti biasa, saat ini kita memasuki yadnya yang keempat, sloka yang ke-7. Mudah-mudahan nanti kita bisa selesai sampai yang ke-10 gitu nggih. Sloka ini tentu sangat menarik gitu, sangat menarik dicermati karena ada beberapa hal yang memang kita perlu diskusikan bersama-sama. Baik, seperti biasa, mari kita awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan doa bersama-sama. Kita mulai doa dari pengawit kita. Kawitin. Om Apavitra Sarvastam Gatu Piva Yaksamaret Undari Kapsa Sabahya Abhyantara Suci Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Vidyayam Yoga Sastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Kita lanjutkan sloka yang ke-7 pada pagi hari ini. Bapak Ibu sareng sami, seperti request minggu yang lalu, kita akan gunakan dua teknik membaca sloka niki. Pertama kita akan gunakan seruti periring bersama-sama. Pariyatrana yasaduna. Pariyatrana yasaduna. Winasaya caduskretam. Winasaya caduskretam. Dharma samsta panarataya. Dharma sasta panarataya. Tambawami yuge yuge. Tambawami yuge yuge. Paritranaya sadunam. Paritranaya sadunam. Winasaya caduskretam. Winasaya caduskretam. Dharma samsta panartaya. Dharma samsta panartaya. Tambawami yuge yuge. Tambawami yuge yuge. Paritranaya sadunam. Jadi untuk menyelamatkan orang saleh, paritranaya sadunam, kata sadu artinya orang bijak, orang yang sudah dalam bahasa Indonesia baku disebut orang saleh ya, bukan soleh bahasa Bali ya, orang saleh. Winasa, ada kata winasa, jadi membinasakan
Duskertem, ya, jadi orang-orang jahat. Ya. Kemudian Dharma Samsta Panartaya, Samsta Panartaya, menegakkan panji-panji Dharma kembali. Sambawami, ya. Jadi untuk itu aku muncul dari zaman ke zaman, yuge-yuge, atau dari masa ke masa. Sloka 7 dan 8 dari adia yang keempat Niki. Ini sloka 8 ya? Kalau nggak salah Niki sloka 7 kalau salah. Campur kok yang salah. Nih, Niki sloka ke-7, tapi yang salah ngetik sloka yang di atasnya. Ampun. Jadi sloka yang ke-7 ini dan sloka yang ke-8 itu Sloka 8 Mangku. ini ki sloka 8 ya, ampun tiang salah menaruh gininya tiang ke sloka 7 dulu biar nggak salah. Oke, niki sloka yang ke-7 ya. Tiang juga salah naruh slokanya. Ampura, niki sloka yang ke-7. Mana sampura pimpinan nggih. Yada hidarmasya nggih. Yada hidarmasya Glanir bawati barata. Glanir bawati barata. Abhyutanam adarmasya. Abhyutanam adarmasya. Tadat manam srajamyaham. Tadat manam srijamyaham. Yada hidarmasya. Yada hidarmasya. Glanir bawati barata. Glanir bawati barata. Abhyutanam adarmasya. Abhyutanam adarmasya. Tadat manam srajamyaham. Tadat manam srijamyaham. Jadi ini sloka yang ke-7 Tianuna Sampura. Jadi kapanpun dan dimanapun pelaksanaan dharma itu mengalami kemunduran atau merosot dan hal-hal yang bertentangan dengan dharma itu merajalela. Ya, pada waktu itulah aku sendiri menjelma, wahai putra keluarga Barata. Jadi sloka yang ke-7 dan ke-8 ini dari adia yang keempat merupakan kalau kita sering menonton Mahabharata gitu, ya sloka inilah yang diucapkan pada saat pembukaan Mahabharata itu. Apa yang kita bisa petik dari sloka yang ke-7 ini, Bapak Ibu sareng sami, bahwasanya ketika ketidakbenaran ini merajalela, ya, jadi pencipta ya dalam hal ini tentu yang menjadi kita harus yakini bahwa seperti halnya kita ketahui bahwa ide Sang Hyang Widiwasa itu adalah maha segala-galanya. Beliau yang menciptakan segala-galanya, termasuk ekosistem. Nah, ketika di dunia ciptaan ini terjadi ketidakbenaran, ya, beliau sebagai pencipta dan sebagai pengatur alam semesta ini, maka beliau akan turut campur, ya ikut campur tangan dengan menurunkan dan menegakkan kembali dharma itu. Ini sama kalau kita bawa ke dunia skala dalam dunia kerja gitu ya. Ketika ada anak buahnya ya tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik,
Ya, di saat yang sama tentu atasan kita pada saat itu tentu akan turun tangan dan campur tangan untuk memperbaiki bagaimana agar kita kemudian bisa kembali bekerja dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih kalau kita bawa ke dunia yang skala ya, yang sangat sederhana seperti itu. Ya, Tuhan sebagai pemilik daripada alam semesta ini juga akan melakukan hal yang sama. Nah, tentunya dalam rangka untuk kembali menegakkan prinsip-prinsip Dharma yang menjadi pondasi dasar bagaimana keberadaan ini diciptakan oleh beliau. Itu pesan pertama, mengapa alasan kok ada sloka ini. Turunnya Tuhan ya seperti disebut ya kita sebut sebagai awatara gitu kan. Dan dalam teks ini kita akan menggunakan dalam konotasi aslinya dalam Sanskerta untuk merujuk pada penjelamaan Tuhan ke dunia. Jadi kata awatara ya berbeda dengan film Avatar kan itu ya. Jadi jangan disamakan jadi film Awatara dengan konsep awatara yang kita pahami dari perspektif bahasa Sanskerta. Jadi arti daripada etimologi Sanskerta itu sendiri. Bahwa kata awatara itu adalah memang artinya penjelamaan Tuhan ke dunia ini. Nah, mohon iki disadari dan kita tidak perlu perdebatkan gitu kan. Apakah awatar itu penjelamaan Tuhan? Sampai saat ini ya pengertian Sanskritnya awatar itu artinya memang adalah penjelamaan Tuhan ke dunia. Jadi, nah tentu yang umum memang kita ketahui awatara itu kan banyak kan memang yang umum kita ketahui di tengah masyarakat kan Batara Wisnu atau Dewa Wisnu atau Narayana itu sendiri yang kemudian awatara ke dunia, ada 10 awatara. Namun juga kalau kita baca teks-teks yang lain, tentunya ista dewata yang lain, Dewa Siwa dan lain-lainnya juga mengalami awatara, misalnya pada saat Ramayana gitu, misalnya bagaimana kemudian Batara Siwa turun ke dunia melalui putranya Bayu menjadi Hanoman gitu, dan untuk membantu Rama menegakkan panji-panji kebenaran itu sendiri. Nah, kitab suci Weda ya jelas mengatakan di dalam di dalam Wayu Purana atau Srimad Bhagavatam itu jelas dikatakan demikian ya. Janma karma bidadani ya. Santi mengga saha serasa nah hakiante anusan kiatum ananta tuam maya pihi. Jadi tidak ada yang bisa menghitung awatara ya, Tuhan yang tak terbatas sejak awal ke abadian. Ya, sejak awal karena beliau bersifat abadi. Nah, sloka penjelasan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ya di dunia ini tidak awatara itu tidak hanya 10 gitu. Ya. Jadi ini harus dipahami, walaupun yang umum kita kenal ada 10, tetapi melihat daripada apa yang disampaikan dalam Srimad Bhagavatam ini dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menghitung awatara Tuhan yang sudah datang ke dunia ini karena beliau memang bersifat abadi. Jadi setiap kali ada ketidakseimbangan di alam semesta ini, maka pada saat itu pula beliau akan turun. Ya kalau mau jujur kita katakan sekarang, apakah bisa jadi kita juga adalah bagian daripada pengawataraan Tuhan itu sendiri. Saya meyakini demikian secara pribadi. Gitu. Jadi ketika saya sebagai seorang Hindu Bali gitu, kan percaya dengan otonan. Begitu saya baca otonannya, lahirnya hari Senin, dewanya Betara Anu. Gitu. Rupa-rupanya Betara itu juga inkarnasi kepada diri saya. Gitu. Jadi bisa jadi kita ini adalah menjadi awatara-awatara yang tetapi tidak menjadi purna awatara seperti halnya Rama, Krishna, kemudian Narasimha, kemudian Parasurama, Buddha dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita itu juga kemudian meyakinkan saya. Itu sebabnya di dalam diri manusia ada prinsip-prinsip ketuhanan yang juga ada pada prinsip-prinsip keawataraan yang besar itu. Ya, kita masih memiliki sifat ulas asih, empati, ya, ingin mendapatkan kebahagiaan, ingin melakukan kebaikan, menolong sesama. Yang kira-kira sifat-sifat karakter itu juga dimiliki oleh purna-purna awatara yang lazim secara umum kita kenal melalui teks-teks susastra yang sudah kita baca. Itu yang pertama. Jadi awatara artinya adalah memang penjelamaan Tuhan ke dunia dalam rangka untuk menegakkan kembali kebenaran itu. Dan ada tak terhingga jumlah awatara yang sudah turun ke dunia ini. Mungkin ini yang belum sampai saat ini terpublikasi. Siapa saja sih yang awatara-awatara sudah pernah hadir ke dunia selain 10 awatara yang kita kenal. Saya contohkan tadi misalnya ada
Hanoman misalnya. Kemudian yang lainnya juga diyakini sebagai Awatara, misalnya Resi Vyasa itu misalnya. Jadi, nah dalam konteks hal ini saya mengacu kepada apa yang disampaikan dalam Vedanta. Ya. Jadi Awatara itu juga diklasifikasikan, ya diklasifikasikan menurut artinya menurut masa keberadaan beliau atau tugas beliau di alam semesta ini. Yang pertama ada yang namanya Wesa Awatara. Jadi Wesa Awatara ini adalah ketika Tuhan, ya, Ida Sang Yang Diwasa, turun ke dunia dengan kekuatan-kekuatan khususnya dalam jiwa individu dan bertindak melalui Lydia. Contohkan di dalam Vedanta mengatakan bahwa salah satu contoh yang disebut sebagai Wesa Awatara adalah Awatara Buddha. Jadi di dalam diri Awatara Buddha itu Tuhan ya memanifestasikan dirinya melalui kekuatan-kekuatan khususnya, yaitu bagaimana mengarahkan orang pada saat itu yang sudah meninggalkan ajaran yoga, meditasi, kemudian beliau kembali mengajarkan bagaimana teknik melaksanakan yoga yang sebenarnya. Makanya sampai saat ini kita warisi kalau belajar yoga, terus terang saja, memang yoga itu oleh Hindu, dia ada dalam kitab Hindu, Astanga Yoga, tapi kemudian konsep yoga, ya, Astanga Yoga itu lebih populer saat ini justru dilakoni oleh umat Buddha. Ya, sementara kita di Hindu lebih banyak kepada sisi ritualnya. Ya, ini yang kemudian ketika Buddha muncul sebagai Awatara dalam rangka untuk membenahi sistem itu. Ketika pada saat itu ada dikotomi, ya, jurang yang sangat besar antara kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra pada saat itu. Jadi seolah-olah bahwa Tuhan dan kitab suci itu hanya boleh dipelajari oleh kaum Brahmin pada saat itu. Ini yang kemudian merubah tradisi warna menjadi tradisi sekterian pada saat itu muncullah Awatara Buddha untuk mengembalikan prinsip bahwa sesungguhnya untuk mencapai realisasi diri tidak hanya semata-mata bisa dilaksanakan dengan ritual, tetapi juga dengan pelaksanaan yoga. Jadi menemukan Tuhan itu seorang diri. Makanya ketika Buddha ditanya oleh murid-muridnya, wahai Sang Buddha, engkau telah mencapai nirwana. Apa itu nirwana? Bolehkah kau cerita kepada aku? Sampai 3 kali ya, murid-muridnya bertanya, Sang Buddha tidak menjawab. Di akhirnya kemudian Buddha memberikan penjelasan bahwa bagaimana aku bisa bercerita tentang nirwana sementara engkau tidak mengalaminya. Nah, inilah kemudian Buddha mengajarkan bahwa keberagamaan itu tidak cukup kita perdebatkan, ya, tetapi adalah kita alami dalam perilaku keseharian. Nah, inilah yang kemudian juga kita warisi dalam tradisi Hindu di Nusantara, yaitu melakoni kehidupan keberagaman. Sehingga kita tidak akhirnya terlalu pusing mempersoalkan, memperdebatkan isi sastra, tetapi kita melakoninya. Ya, orang-orang Jawa, ya mereka biasa berpuasa, bertapa, ya, broto, topo broto itu biasa gitu. Jadi mereka nggak mau memperdebatkan isi gimana caranya puasa, berapa lama puasa, ya, apa mantramnya, enggak, mereka cuma melakoni saja. Nah, jadi seperti itu salah satu. Kemudian yang kedua ada namanya Prabhawa Awatara. Prabhawa Awatara ini ada dua jenis, ya. Jadi yang pertama, jadi Tuhan hadir hanya untuk sementara saja. Jadi hanya sesaat saja. Jadi hanya untuk memberikan klarifikasi pendek, ya. Ya, contoh misalnya ketika kita menonton kisah kecilnya Krishna, berapa kali Siwa itu turun menjadi awatara yang pendek, jadi awatara yang sudah singkat sekali untuk memberikan klarifikasi, memberikan jalan tengah, dan kemudian menegaskan kembali prinsip-prinsip Dharma itu. Nah, ini ada yang kedua. Kemudian ada di mana awatarnya tinggal di bumi selama bertahun-tahun. Nah, Resi Vyasa yang mengkodifikasi mengkodifikasi Weda kita dianggap sebagai salah satu dari Prabhawa Awatara ini. Jadi karena beliau tinggal lama di dunia, kemudian menuliskan, mengkodifikasi kitab-kitab suci kita baik Sruti maupun Smriti sampai Itihasa, Purana, Mahabharata dan Mahabharata ya itu. Jadi ini disebut sebagai beliau tinggal di bumi selama bertahun-tahun. Jadi Resi Vyasa inilah yang dianggap juga sebagai salah satu Prabhawa Awatara. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada namanya Vaibhava Awatara. Nah, Vaibhava Awatara ini adalah Tuhan turun ke dunia dalam wujud ilahinya dan memanifestasikan lebih banyak kekuatan-kekuatan ilahinya. Jadi dalam rangka untuk menunjukkan lebih hebat lagi kedahsyatan daripada kemahakuasaan beliau.
Ya kita tahu ada Matsya Awatara, bagaimana seekor ikan ya, yang kemudian menyelamatkan dunia dari air pasang, air bah. Kemudian Kurma Awatara juga yang menyelamatkan dunia, menyangga dunia ini dari pertempuran antara para dewa dengan asura untuk mendapatkan tirta amerta. Kemudian ada Waraha Awatara, jadi Waraha Awatara. Kemudian bagaimana beliau inkarnasi menjadi ya seekor babi. Kemudian ada contoh lain, yaitu misalnya dari inilah contoh-contoh nyata dari yang disebut dengan Waibawa Awatara. Waibawa ini menjadi wibawa ya. Jadi memang yang benar-benar menunjukkan kemahakuasaan Tuhan melalui hal-hal yang unpredictable gitu. Kemudian yang keempat ada yang disebut dengan Parawasta Awatara. Jadi Parawasta Awatara ini adalah ketika Tuhan turun ke dunia memanifestasikan dirinya dengan kekuatan ilahinya dalam bentuk ilahi pribadinya. Ini berarti mengambil wujud seperti halnya beliau yang ada di alam sunia. Ya, Narayana turun menjadi wujud Rama, Krishna, dan lain sebagainya, Narasima dan lain sebagainya. Inilah sebagai ini diyakini oleh para Vedantin ya, yang menulis teks ini, bahwa ada namanya Parawasta Awatara. Tetapi, nah ini pertanyaan juga, ya para awatara-awatara ini kemudian klasifikasi ini tidak menyiratkan bahwa salah satu awatara itu lebih unggul dan yang lainnya tidak unggul. Gitu ya. Ini mohon dipahami demikian. Jadi awatara ini adalah karena memang beliau yang memang turun ke dunia dalam rangka untuk menyelamatkan Dharma. Jadi tidak ada awatara yang lebih tinggi dan awatara yang lebih rendah. Seperti halnya belakangan ini dunia dihebohkan karena semua menganggap dirinya paling tinggi dan lain sebagainya. Gitu ya. Menganggap dirinya paling benar daripada yang lainnya. Menganggap junjungannya yang paling besar, yang paling benar. Nah, ini dijelaskan ya di dalam Padma Purana ya. Sarwe purnah haswatasya dehastasya paramatmana. Jadi semua penjelmaan Tuhan penuh dengan kekuatan ilahi, mereka semua sempurna dan lengkap. Nah, kalau kita merujuk kepada Padma Purana berarti tidak ada ya awatara yang lebih tinggi dan lebih rendah. Dan demikian juga sesungguhnya kita. Jadi tidak ada manusia yang lebih tinggi dan manusia yang lebih rendah. Karena kita sesungguhnya adalah equal. Wasudai wakutumbakam. Kita semua di hadapan Tuhan sebagai pribadi-pribadi yang di dalamnya juga diresapi oleh esensi ketuhanan yang sama. Esensi pembentuk tubuh kita juga sama. Yang membedakan hanya karma wasana file kehidupan kita dari yuge-yuge itu, dari zaman ke zaman yang berbeda. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh membedakan satu awatara lebih besar dan yang lainnya lebih kecil. Ya. Namun dalam setiap penjelmaan Tuhan, ya, tentu beliau memanifestasikan kekuatannya berdasarkan tujuan yang ingin beliau capai selama penjelmaan tertentu. Ya, ini tentu harus kita pahami bahwa setiap penjelmaan Tuhan ke dunia ini melalui menjadi awatara, beliau tentu membawa misi-misi tertentu yang esensinya semuanya ingin menyelamatkan Dharma, tetapi dalam konteks-konteks penekanan yang berbeda-beda. Dan tentunya memerlukan waktu juga yang tidak sama. Ini yang harus kita pahami bersama-sama terkait dengan apa itu awatara. Jadi apa itu, mengapa beliau sambawami yuge-yuge. Ya, saya kira itu. Kemudian sloka yang ke-8 Bapak Ibu sareng sami. Nah, ini lanjutan dari sloka yang ke-7 tadi, kita baca kembali. Pariyetrana yasaduna. Pariyetrana yasaduna. Winasaya cadus kertam. Winasaya cadus kritam. Dharma samsta panartaya. Dharma samsta panartaya. Sambawami yuge-yuge. Sambawami yuge-yuge. Paritranaya sadunam.
Paritranaya saduna. Winasaya caduskritam. Saya caduskrita. Dharma samstapanartaya. Dharma samstapanartaya. Sambawami yuge yuge. Sambawami yuge yuge. Jadi untuk menyelamatkan orang saleh, jadi membinasakan orang-orang jahat dan untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma, aku sendiri muncul dari zaman ke zaman. Jadi seperti yang Tiang bilang tadi bahwa Tuhan ya hadir ke dunia ini dalam rangka untuk menegakkan dharma dan dalam rangka untuk menghukum orang-orang yang dianggapnya melanggar dharma. Tentu kita sudah tahu semua gitu ya bahwa seperti yang katakan tadi di dalam tataran yang paling sederhana. Jadi ketika di kantor kita ya kita melakukan pelanggaran yang terus berulang-ulang, tentu atasan kita akan turun tangan untuk membenahinya. Nah, setelah dinyatakan dalam sloka yang terakhir ya bahwa Tuhan turun ke dunia ini, ya sekarang menyatakan 3 alasan. Jadi 3 alasan beliau mengapa Tuhan itu turun ke dunia. Ya. Pertama untuk memusnahkan orang jahat, ya. Winasaya caduskritam, ya, untuk memusnahkan orang jahat. Kemudian yang kedua untuk melindungi orang-orang saleh, ya. Paritranaya sadunam, jadi saduna, jadi melindungi orang-orang yang bijak, orang-orang yang baik, orang-orang yang berpegang teguh pada dharma, dan yang ketiga untuk menegakkan dharma, ya. Dharma samsta panartaya. Jadi ada 3 alasan beliau datang ke dunia sebagai awatara. Tetapi ada pertanyaan menggelitik, ya, Bapak Ibu sareng sami yang kita bisa pertanyakan juga. Ya. Namun jika kita mempelajari 3 poin ini dengan cermat, ya, tidak satupun dari ketiga alasan yang nampak sangat meyakinkan. Ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan juga, masa karena 3 alasan itu kemudian Tuhan turun ke dunia ini? Ya, bukankah misalnya bisa aja, kenapa tidak harus Tuhan aja turun? Langsung aja misalnya meminta para maharsi, ya, para yogi, para acarya untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu. Itu pertanyaannya. Jadi ada pertanyaan ya, yang menggelitik juga yang perlu kita renungkan bersama-sama. Jadi untuk melindungi orang benar misalnya. Yang pertanyaan pertama ya. Misalnya pertanyaan pertama misalnya untuk melindungi orang yang benar gitu misalnya. Ya. Tuhan bersemayam di hati para penyembahnya. Bukankah Tuhan itu bersemayam dalam setiap entitas kehidupan ini gitu. Ya. Dan selalu melindungi mereka dari dalam. Jadi sebenarnya tidak perlu mengambil wujud awatara untuk tujuan ini. Karena dalam setiap diri manusia sudah ada jiwa Atman yang maha suci, yang kesuciannya sama dengan Tuhan itu sendiri. Gitu. Kalau hanya untuk melindungi orang benar, bukankah dalam setiap manusia ada esensi kebenaran yang sama? Gitu. Ini pertanyaan mendasar pertama. Gitu. Nanti kita cermati. Yang kedua, ya pertanyaan yang kedua, kalau untuk memusnahkan orang jahat, ya Tuhan yang maha kuasa kan dapat membunuh orang jahat hanya dengan mengharapkannya. Jadi nggak perlu turun kan? Ya mungkin aja kalau Tuhan berkehendak kan apapun terjadi. Apa harus turun untuk menghancurkan orang jahat? Gitu. Ini pertanyaan loh ya. Jadi kalau apa harus turun gitu kan? Nggak perlu kan? Bisa aja langsung misalnya dengan kemahakuasaan beliau bisa aja seperti itu. Jadi mengapa dia harus mengambil awatara untuk mencapai ini? Gitu. Nah, ini pertanyaan yang bisa kita nanti diskusikan bersama-sama. Yang ketiga, untuk menegakkan dharma. Ya. Dharma dijelaskan secara abadi dalam Weda. Bukankah dharma itu anadi ananta? Beliau tidak berawal dan tidak berakhir. Sepanjang zaman ini ada, maka dharma itu akan ada. Dan sesungguhnya apa yang ada di dunia ini adalah dharma. Ya. Orang yang paling jahat pun datang ke dunia ini kan karena membawa dharma, membawa tujuan misi tertentu. Karena tidak ada sesuatu yang datang ke dunia ini tanpa memiliki guna atau memiliki fungsi. Gitu ya. Jadi Tuhan dapat saja membangunnya kembali melalui orang-orang suci. Ya, untuk menegakkan dharma bisa saja melalui para acarya, para guru agama, para penyuluh, para yogi.
Ya. Dia tidak perlu turun sendiri dalam bentuk pribadinya untuk mencapai ini. Nah ini ketika 3 alasan ini Tuhan itu harus turun, ya dipertanyakan, masa sih gara-gara itu Tuhan turun gitu lah maksudnya. Nah ini nanti kita jadikan bahan diskusi, ya. Jadi tentu ini akan sangat menarik. Nah, dia hanya mengasih clue saja bahwa ya, yang kita perlu renungkan juga bahwa ya, lalu bagaimana kita bisa memahami alasan-alasan yang disebutkan dalam sloka ini? Mari kita selidiki sedikit lebih dalam untuk memahami makna apa yang dikatakan oleh Sri Krishna. Mengapa 3 alasan itu kemudian Tuhan sambawemi yuge-yuge. Jadi hadir dari zaman ke zaman. Yang pertama ya, dharma terbesar yang dapat dilakukan oleh jiwa adalah pengabdian kepada Tuhan. Ini sebenarnya misi pertama dan utama kehadiran kita ke dunia, yaitu dalam rangka untuk mengabdikan diri kita di jalan yang benar untuk Tuhan. Sayangnya, gitu. Ini masalahnya kan sayangnya ya kita sebagai ciptaan Tuhan tidak selalu bisa menjadikan hidup kita ini, mengarahkan hidup kita ini sebagai pengabdian kepada Tuhan. Ini alasan pertama mengapa Tuhan akhirnya menjelma menjadi awatara. Karena ternyata tidak semua ciptaannya yang tadi sudah diberikan karunia sedemikian besar, rupa-rupanya tidak kemudian semuanya bisa menggunakan anugerah itu untuk mencapai kebenaran, untuk mencapai ketuhanan itu sendiri. Yang kedua, ketika Tuhan turun ke dunia, dia mengungkapkan bentuk, nama, kebajikan, hiburan, tempat tinggal, dan rekan-rekan ilahinya. Artinya, ya, jadi Tuhan akhirnya turun ke dunia dalam rangka untuk memberikan contoh konkret, contoh nyata. Begini loh caranya Anda berbuat baik. Ini loh yang dikatakan kebaikan, ini loh kebenaran, ini loh kepalsuan, dan lain sebagainya. Mungkin sama seperti orang pimpinan kita yang datang ke bawah untuk memberikan kita supervisi. Ya, memberikan kita contoh, datang ke tempat kita untuk monitoring, untuk mengevaluasi diri kita. Sehingga kita tahu yang sesungguhnya mana yang benar, mana yang salah, mana yang patut, mana yang tidak patut, mana yang boleh kita lakukan, dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Jadi seperti seorang pimpinan yang menghampiri kita untuk melaksanakan motivasi, memberikan kita, memonitoring kita, mengevaluasi kita, mensupervisi kita. Karena beliau akan menunjukkan contoh-contoh nyata terhadap apa yang beliau inginkan. Ya, karena apa yang ditulis di dalam kitab suci Weda tidak cukup, ya, belum cukup untuk mampu mengarahkan kita melaksanakan kehidupan ini dengan benar. Kita contohkan kita sendirilah. Ya, kitab suci kita banyak. Ya, umat Hindu kan kitab sucinya paling banyak. Ya, tetapi kan tidak semua umat Hindu, belum semua umat Hindu kemudian menjadikan kitab suci itu sebagai pedoman hidup. Ya, kita tahu persis ya. Saya tahu persis ya, secara pribadi kita aja untuk membaca kitab suci kita saja masih males-malesan. Jangankan untuk membaca kitab suci kita, untuk melaksanakan dharma kita setiap hari yang sangat ringan, pujo trisandi saja kita masih sering bolong-bolong kan begitu. Ya, dan lain sebagainya. Jadi beliau turun dalam rangka untuk memberikan contoh-contoh nyata agar kita bisa melakukan kehidupan kita dengan baik. Yang ketiga, ini memberikan jiwa-jiwa dengan dasar ya, yang mudah, dasar yang mudah untuk pengabdian. Jadi beliau akhirnya memberikan contoh bagaimana caranya melakukan pengabdian. Ya. Jadi tentu pikiran membutuhkan sesuatu bentuk untuk dipusatkan dan dihubungkan. Nah, aspek Tuhan yang tidak berbentuk sangat sulit untuk disembah. Ya, kita tahu semua. Ya, karena Tuhan itu dalam tataran nirguna Brahma, tanka grahita dening manah muang indriya. Dan kita saat ini hidup di zaman Kali Yuga. Kita tidak mungkin sangat sulit rasanya membayangkan Tuhan, memuja Tuhan yang tanpa bentuk, melalui nama, melalui rupa, melalui warna. Nah, kehadiran Tuhan ke dunia ini agar kemudian kita mampu diberikan kemudahan memuja Tuhan dalam sifat beliau yang saguna, yang berbentuk, yang bersifat, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian memunculkan konsep pratima, ya, niasa, murti, arca, kan begitu ya. Ini. Jadi ketika umat Hindu memuja Tuhan melalui media, apapun itu, ya, apa murti, apa niasa, pratima, pratike, ya, kemudian arca, dan lain sebagainya,
sesungguhnya dalam rangka agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya dengan kehadiran Tuhan secara sekali kita akan lebih mudah menghubungkan jiwa-jiwa kita kepada bentuk, karena sangat sulit memuja Tuhan, mengabdikan diri kita kepada Tuhan yang tanpa bentuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, di sisi lain, ya, pengabdian kepada bentuk pribadi Tuhan mudah dipahami orang, ya, sederhana untuk dilakukan dan manis untuk dilakukan. Jadi ketika sudah ada media, kita akan sangat mudah mengikutinya. Kalau sudah ada toolnya, oh niki pura dibagi menjadi trimandala, begini caranya datang ke pura, niki etikanya, kan mudah. Daripada kemudian tidak ada bentuk daripada kemahakuasaan Tuhan yang kita jadikan sebagai center pemujaan kita. Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi itu sebabnya Tuhan hadir ke dunia ini sebagai awatara. Nah, kemudian sloka yang ke-9 Bapak Ibu. Sama-sama kita baca bersama-sama. Janma karma came divyam. Janma karma came divyam. Ewam yowe titatwata. Ewam yowe titatwata. Tyaktva deham punarjanma. Tyaktva deham punarjanma. Naiti mam eti su Arjuna. Naiti mam eti su Arjuna. Janma karma came divyam. Janma karma came divyam. Ewam yowe titatwata. Ewam yowe titatwata. Tyaktva deham punarjanma. Tyaktva deham punarjanma. Naiti mam eti su Arjuna. Naiti mam eti su Arjuna. Jadi ada beberapa kata kunci yang kita bisa renungkan di sini. Jadi orang yang mengenal sifat rohani kelahiran dan kegiatanku, janma karma came divyam to deep. Jadi sinar suci beliau, janma kelahiran, karma ya kegiatan beliau. Ya. Dan orang yang mengenal sifat rohani kelahiran dan kegiatanku tidak dilahirkan lagi di dunia material ini. Setelah ia meninggalkan badan, melainkan ia mencapai tempat tinggalku yang kekal, wahai Arjuna. Jadi ini semacam garansi, ya, semacam garanti dari sloka yang ke-9. Jadi orang yang mengenal sifat rohani kelahiran dan kegiatanku. Jadi ada dua hal. Jadi sifat rohani dan kegiatan Tuhan, kegiatan para awatara itu. Maka orang yang demikian, ia akan tidak dilahirkan pada dunia material ini. Dan setelah dia meninggalkan badannya, ia akan mencapai tempat tinggalku yang kekal. Ya, jadi tempat tinggal ini jangan diterjemahkan yang aneh-aneh. Jadi kita karena tidak tahu sebenarnya Tuhan itu ada di mana, gitu ya. Apakah di alam kita, tetapi dalam beberapa teks lokal mengatakan kita mengenal adanya Sabto Sunyi. Ya paling tidak yang umum Burbuah Suah, paling tidak ada di alam Suah. Jadi kita akan kembali bersatu kepada Tuhan, seperti halnya doa-doa kita, amor ingacintia, ya, seperti tujuan kita moksa artam jagat kita. Jadi kita akan bisa mencapai moksa. Di alam kita akan kembali ke alam kemoksaan itu atau bersatu kembali kepada Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Krishna kepada Arjuna ketika Arjuna ingin mencapai keabadian, maka dia harus mengenali sifat rohani dan berbagai bentuk kegiatan karma beliau di dunia ini. Saya mengambil beberapa catatan penting ya dari teks yang lain
untuk melengkapi pemahaman kita tentang sloka ini. Yang pertama saya ambilkan dari Swetara Upanishad, sukta yang ketiga, mantram yang ke-8. Di sana ada kata mantram yang indah. Tam ewa widi tuati mertium eti. Nanyah panta widyate anaya. Jadi sangat indah mantram ini. Jadi ya. Seseorang ya dapat mencapai tingkat pembebasan sempurna dari kelahiran dan kematiannya hanya dengan mengenal Tuhan. Tidak ada cara lain lagi untuk mencapai kesempurnaan itu. Ini ditegaskan. Jadi sloka Bhagavad Gita ayat yang 4 sloka 9 itu ditegaskan oleh Swetara Upanishad. Ya. Sukta yang ketiga, mantram yang ke-8. Jadi seseorang dapat mencapai tingkat pembebasan sempurna dari kelahiran dan kematian dengan mengenal Tuhan. Nah, tentu pertanyaannya apakah kita sudah mengenal Tuhan itu? Sampai sejauh mana, atau mungkin sampai sejauh mana kita sudah mengenal Tuhan yang kita yakini itu? Sampai sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan yang kita yakini selama ini dalam kehidupan kita? Apapun bentuknya, apapun namanya. Mau Siwa, mau Brahma, mau Wisnu, mau Durga, mau Ganesha, mau Agni, mau Betara Langit, mau Sang Yang Embang, Sang Yang Licin, Sang Yang Tamparan-paran, hidup betari-betari dan sebagainya. Sejauh manakah kita sudah mengenal kemahakuasaan beliau? Nah, itu pertanyaannya yang harus kita juga jawab. Ya, ketika kita sudah mengenal beliau dengan baik, tentu di sana ada garansi buat kita untuk bisa kembali bersatu dengan Tuhan. Itu sebabnya ya, saya katakan kepada kita semua samskara yang dilaksanakan oleh orang Hindu di seluruh dunia, ya, terlebih juga di Bali, ya, semua upacara-upacara samskara, saya kata, mulai dari pembuahan, ya, pada saat begitu kita pembuahan, mau menikah saja sudah diupacarakan, ya, agar orang itu nanti mengenal Tuhan. Ya. Kemudian anak itu sudah dikenalkan Tuhan pada masa prenatal, upacara menggedong-gedongan, ya, agar anak yang di dalam kandungan itu sudah mengenal Tuhan, agar mereka lebih bisa dekat dengan Tuhan. Ya, makanya orang tua yang pada saat suami pada saat istrinya hamil, dia melakukan brata yang sangat hebat. Ya, agar bisa lahirnya seperti Abhimanyu gitu misalnya. Dalam kandungan sudah belajar tentang Padma Vyuha, teknik perang itu. Makanya ada upacara Garba Dana Samskara. Tujuannya apa? Agar si bayi itu juga sudah mengenal Tuhan semenjak prenatal. Begitu lahir ada Jatakara Samskara, upacara kelahiran. Ya, mulai dari ngurus ari-ari ke puspungset 12 hari, ya, sampai upacara 42 hari lepas awan. Itu dalam rangka apa? Agar anak ini dikenalkan dengan konsep-konsep ketuhanan. Ya. Jadi semua samskara sesungguhnya yang kita lakukan di Bali atau di Hindu di Nusantara sesungguhnya dalam rangka untuk kita mengenal Tuhan kita gitu. Ya. Kemudian ada upacara 3 bulanan, ya, nama kara samskara, ada naiwedyam, ada memberikan makanan keras pertama, kemudian ada upacara ninde, ya, karena dia, kemudian ada upacara upacara menek kelih, ya, kemudian ada upacara potong gigi, upacara perkawinan, upacara upanayana, dan semua upacara-upacara itu sesungguhnya agar setiap prosesi itu agar kita bisa mengenal Tuhan kita lebih dekat. Itu sebenarnya makna daripada 16 rangkaian upacara manusianya yang kita lakukan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah setelah kita melaksanakan upacara-upacara itu kita sudah tahu Tuhan yang kita yakini selama ini? Nah, itu tentu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang berikutnya saya ambilkan dari Manu Semerti, sloka yang ke-8, ya. Na kaste vidyate dewa, na hilayam, na mrityuscha, na mritsyucha, bawehi vidyate dewastama tuabawam sama caret. Jadi Tuhan tidak bersemayam di kayu atau di batu, ya, tetapi di dalam hati yang penuh bakti. Nah, ini dikasih jalan kita. Lalu bagaimana caranya agar saya bisa menemukan Tuhan
yang saya yakini itu. Ternyata jangan mencarinya di luar, digambarkan dengan jangan mencarinya di kayu atau di batu. Tetapi dia ada di dalam hati yang penuh bakti. Oleh karena itu, sembahlah dewa dengan perasaan, dengan penuh kasih dimanapun. Tapi diberikan penjelasan. Jadi kalau kita belum bisa menemukan Tuhan yang ada di dalam hati kita penuh bakti, ya silakan. Mari kita cari Tuhan itu di luar diri kita. Entah di kayu, atau di batu, di pelinggih, ya, sesuatu yang kita gunakan sebagai media pemujaan kita. Tetapi itu harus dilakukan dengan perasaan penuh kasih. Nah, ini penting. Jadi catatannya sederhana. Jadi yang harus kita lakukanlah bagaimana kemudian kita melakukan aktivitas keberagaman kita harus dilandasi dengan ulas asih, rasa bakti. Ya, kita sering sih mengatakan makin membakti, tapi baru ragawi, tapi belum di dalam hati kita. Sering kita sudah nyaku panglima, penglima gitu ya. Bahkan kalau di teater, kelima pura berarti 5 kali 5, udah 25 kali kita membakti. Tapi apakah 25 kita membakti, sudah kita bakti benar kepada beliau? Nah, ini tentu juga menjadi pertanyaan ke dalam diri kita. Nah, yang kira ini. Jadi, dikatakan bahwa ketika kita ingin mencapai pembebasan, kita harus mengenal Tuhan. Syarat untuk mengenal Tuhan, katanya bahwa Tuhan itu ada di dalam hati yang orang penuh bakti. Nah, kalau kita belum bisa menemukan Tuhan di dalam diri kita, kita bisa mencarinya di luar diri kita. Melalui pratima tadi. Melalui pratima, niasa, murti, arca, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus melakukannya dengan penuh rasa ulas asih. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sih indikator yang dikatakan ulas asih itu? Dan tentu ini ukurannya akan berbeda-beda. Nanti yang akan kembalikan hal ini kepada diri kita masing-masing. Bapak Ibu sareng sami, ya, untuk mengembangkan perasaan, untuk mengembangkan perasaan cinta kasih, ulas asih itu, ya tentu ya kita harus memahami perbedaan antara tindakan Tuhan dan tindakan kita. Ya, tindakan Tuhan tentu bersifat keabadian, bersifat keilahian, sedangkan tindakan kita kan biasanya penuh dengan motif, penuh dengan keinginan. Ya, keinginannya bahkan keinginan yang sifatnya material. Ya, saya sering menyadari hal itu. Sering sekali dalam doa harian saya, yang saya lakukan adalah akhirnya apa? Ratu betara pang tiang segar, panak pang masuk pang duag, ya kurenang lah gaya pang liu rezeki ini kan itu. Jadi kita berdoa rata-rata urusannya urusan dunia sekala, urusan ritual. Ya, jarang kita berdoa, ya Tuhan, saya berdoa semoga saya bisa kembali bersatu denganmu gitu. Rasanya ingin berdoa begitu kok kayak ingin cepat mati gitu. Jadi kadang sih doa itu nggak sempat kita ungkapkan dalam doa-doa kita sehari-hari. Jiwa-jiwa kita yang masih terikat materi belum mencapai kebahagiaan sejati. Dan karenanya kerinduan jiwa kita belum terpuaskan. Ya, ini saya katakan karena kita jarang sekali mengafirmasi diri agar kita bisa moksah gitu. Ya, doa-doa yang kita lakukan, keberagaman yang kita lakukan selama ini lebih banyak bersifat material, bersifat sekala, pemenuhan keinginan sekala. Ya, ya mudah-mudahan nanti Tian juga akan berusaha agar doa-doa yang kita, kegiatan-kegiatan keberagaman yang kita lakukan dalam rangka untuk mengantarkan kita kepada pencapaian itu. Nah, dengan demikian tindakan kita dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan keinginan untuk pemenuhan pribadi. Ini yang mesti kita rubah untuk menjadi pengabdian atau yadnya kepada beliau. Ya, kita sudah melaksanakan yadnya, tetapi kita perlu juga melaksanakan yadnya yang seperti tadi. Kita laksanakan dengan penuh lahsyarya, rasa bakti, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian yang sering juga tolak ukurnya sangat beragam di antara kita. Ya, sehingga tentu karena motif kita berbeda-beda melaksanakan aktivitas keberagaman, tentu hasilnya juga akan beragam dan berbeda. Oke. Sloka yang ke-10, Bapak Ibu sareng-sareng. Witaraga baya kroda. Witaraga baya kroda. Man maya manupasrita. Man maya
Basrita Bahawujnanata pasa Bahawajnanata Pasa Utamat bawa magata Utamat Bawam Agata Vitaraga baya kroda Baya Kroda manmaya mam upasrita Mayamam Upasita Bahawa jnanata pasa Bahawajnanata Pasa Utamat bawam agata Utamat Bawam Agata karena terbebas dari kemelekatan, ya, ketakutan dan kemarahan, sepenuhnya ia terserap dalam diriku dan berlindung padaku banyak orang di masa lalu yang dimurnikan oleh pengetahuan tentangku. Dan dengan demikian mereka mencapai cinta keilahianku. Jadi ada 3 hal yang bagaimana caranya kemudian kita agar bisa memiliki rasa bakti yang welas asih itu. Ya. Pertama adalah untuk membebaskan diri kita dari witaraga, kemelekatan, baya, ketakutan, dan kroda, kemarahan. Ya. Kemudian setelah kita bisa terbebas dari ketiga hal ini, kemudian kita baru akan bisa memasuki apa itu yang disebut dengan kehidupan rohani. Di saat yang sama kita akan tercerap kepada beliau dan ini akan memberikan kita peluang untuk bisa kembali amor kepada beliau. Nah, Bapak Ibu saudara sami, dalam sloka yang sebelumnya, ya, Sri Krishna menjelaskan benar mengenai sifat ketuhanan. Jadi kita sudah bahas di adia yang kedua dan ketiga tentang sifat-sifat kemahakuasaan beliau. Ya. Yang kemudian bahwa mereka yang benar-benar mengetahui sifat ketuhanan dari kelahiran sampai kegiatannya akan mencapainya. Ini kan seperti saya katakan tadi, seperti garansi, janji Tuhan kepada kita, janji Krishna kepada Arjuna pada saat itu. Bahwa orang yang benar-benar ya, mengetahui sifat-sifat ketuhanan. Nah, mereka mencapai tujuan ini dengan memurnikan pikiran mereka melalui pengabdian. Jadi, kalau kata pengabdi, pengayah dalam bahasa Balinya, kalau kita ngayah, pikiran kita kan pada sesuatu yang tertinggi. Nggak ada orang bilang ngayah kan kalian banyak, pasti tidak ngayah kan ide betara. Kita ingin mengabdikan diri kita kepada sesuatu yang paling tinggi, yang paling esensial. Ini sesungguhnya yang harus kita kembangkan. Bagaimana caranya kita bisa melakukan setiap aktivitas kita sebagai ayahan, sebagai pengabdian kepada Ide Sang Yang Widi Wasi. Ya. Namun memang belakangan karena kita saat ini di zaman ya kali ya, uang itu sangat menentukan sekali. Gitu. Nah, Sri Aurobindo ya, saya kutip pernyataan beliau ya, mengatakan dengan sangat baik, Anda harus menjaga kebersihan kuil hati jika Anda ingin menempatkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Jadi, ini yang diajarkan oleh sloka yang ke-10 tadi. Jadi, kalau selama ini kita memang waktu kita sudah kita gunakan untuk menjumpai Tuhan di luar diri kita, ya, ke pura, ke merajaan, ke sanggah, dan lain sebagainya. Alangkah bijaknya kemudian kalau kita juga meluangkan waktu untuk ya memurnikan pura yang ada di dalam diri kita. Karena dalam diri kita katanya kita yakini sebagai Brahma Pura, Padma Hradaya, Dewa di Deweke. Tetapi seberapa besar sih ya aktivitas kehidupan yang kita proyeksikan untuk ke dalam? Ya. Ini kemudian ya kita perlu merenung bersama-sama. Jadi
Anda harus menjaga kebersihan kuil hati. Nah, ini artinya kan setiap hari kita harus membersihkannya. Ya, membersihkannya tidak hanya dengan cara berdoa saja, atau bertapa, atau beryoga, berbakti, tapi juga dengan cara-cara yang lain. Ya. Bagaimana kemudian kita berperilaku, berpikir, berkata, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana pikiran itu bisa dimurnikan? Ini pertanyaan kita pada sloka yang ke-9 tadi. Lalu bagaimana caranya kita bisa memurnikan pikiran kita? Yaitu di sana dikasih penjelasan dengan melepaskan keterikatan. Ya. Apa yang dimasukkan dengan melepaskan keterikatan? Kita pernah diskusikan ini. Salah satu contoh kecil misalnya adalah begini. Ketika kita mampu melakukan kebaikan terhadap orang lain, setelah itu segera lupakan. Jangan diingat-ingat. Apalagi sampai dibicarakan. Orang Bali bilang ini lege seluk gitu. Sama dengan orang memberikan makan, habis itu tuturang kan pisage. Nah, kita seperti itu. Jadi ketika kita mampu berbuat kebajikan untuk orang lain, setelah itu lupakan segera. Jadi nggak usah diingat, nggak perlu diingat-ingat lagi. Namun di balik itu, ketika kita mendapatkan kebaikan, ya, empati dari orang lain, kita tidak boleh kemudian untuk melupakannya. Jadi yang salah satu cara untuk melepaskan kemelekatan adalah setiap kali kita mampu membuat kebaikan, segera lupakan. Atau ketika kita misalnya berbuat dosa, ya setelah itu kemudian kita tidak boleh terlalu lama berdiam diri di sana, mengurung diri, kemudian tidak beranjak, ya, tidak kemudian bergegas untuk berbenah. Itu kan banyak orang yang ketika mendapatkan masalah kemudian justru mengucilkan diri, menyembunyikan dirinya dan tidak mau berbenah. Nah, ini apalagi saat ini misalnya kita di zaman Covid gitu ya. Ya, kita dalam Covid kan kita tetap harus beraktivitas, berinovasi, kreatif. Jangan menyerah karena adanya Covid. Jangan sampai gara-gara Covid kemudian kita tidak berkarma. Jangan sampai kemudian gara-gara Covid ada alasan bagi kita untuk tidak pergi ke kantor gitu misalnya, atau untuk tidak melakukan tugas-tugas kantor. Jadi work from home bukan berarti kita tidak bekerja gitu loh. Jadi work from home itu sesungguhnya agar negara memberikan kita keleluasaan agar kita bisa bekerja di rumah. Tapi sering orang mengartikan work from home itu tidak bekerja gitu loh. Nah, ini juga salah tafsir sebenarnya kan begitu. Kemudian ketakutan. Bagaimana caranya menghilangkan ketakutan? Ya. Bagaimana caranya menghilangkan kemarahan? Ya, saya ketikkan sloka indah ya, di dalam Chanakya Niti Sastra, Sargah yang ketiga, sloka yang ke-11. Ya, kemarin saya sempat mengunggah sebentar di Facebook Live. Jadi saya unggah 3. Jadi bagaimana caranya menghilangkan 3 hal ini? Di sana ada sloka indah, bunyinya demikian. Udyoge Nasti dari Driam. Jadi Udyoge Nasti dari Driam. Jadi ini Chanakya Niti Sastra, Sargah ketiga, sloka yang ke-11. Udyoge Nasti dari Driam. Jadi tiada kemiskinan bagi mereka yang tetap semangat bekerja. Ya. Jadi kita tidak boleh berhenti bekerja. Kemudian Japato Nasti Patakam. Jadi tidak ada bahaya, kekhawatiran, ketakutan bagi mereka yang selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, ini jadi untuk menghilangkan rasa takut kita perlu berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan agar kita terhindar dari ketakutan-ketakutan itu. Mengapa? Karena Tuhanlah Maha Segala. Tuhan adalah orang tua kita, Dia adalah Bapak kita, Dia adalah Ibu kita, bahkan Dia adalah sahabat kita, dan Dia adalah guru kita. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, memohon agar kita seperti ini. Japato Nasti Patakam. Jadi tiada bahaya, tiada ketakutan bagi mereka yang selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian Mauneca Kalahonasti. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak akan ada kemarahan bagi mereka yang mampu mengendalikan ucapannya atau bicaranya. Ya, Maune, diam. Mauneca Kalahonasti. Jadi tidak akan ada pertikaian, kemarahan, kebencian bagi mereka yang mampu mengendalikan bicaranya, mengendalikan kata-katanya. Kemudian bait yang terakhirnya dikatakan demikian, Jagarato Nasti Bayam. Jadi tidak ada bahaya, tidak ada rasa khawatir bagi mereka yang selalu waspada. Jadi kewaspadaan inilah yang akan banyak juga menyelamatkan. Apa waspada itu berarti kesadaran. Jadi bagaimana caranya kita bisa memurnikan pikiran kita adalah dengan cara tadi, ya. Selalu bekerja, kemudian kita bekerja dengan penuh tulus ikhlas, ya, penuh dengan karena dengan bekerja banyak kemiskinan, ya, termasuk kemiskinan emosi, kemiskinan spiritual akan bisa dihilangkan.
Kemudian Japato Nasti Patakam, Maune Cakalahu Nasti, Jagaratu Nasti Bayam. Jadi itu caranya, jadi dalam Chanakya diberikan jalan seperti itu. Nah, kemelekatan adalah penyebab ketakutan. Ini jadi kalau diurut rantai kayak rantai makanan, bentuknya seperti ini. Jadi kemelekatan itu adalah penyebab daripada ketakutan dan kemarahan. Jadi semakin kita melekat, maka kita akan semakin takut. Contoh misalnya kalau kita punya uang, kemudian kita melekat kepada uang itu, yang muncul pertama rasa takut, jangan-jangan uang ini habis, hilang, dimaling, dan sebagainya. Ketika ketakutan muncul, maka akan muncul. Ketika ketakutan itu ada, maka akan muncul kemarahan. Ya, kita akan menyalahkan orang lain dan sebagainya. Nah, ketakutan muncul dari ketakutan bahwa objek keterikatan kita terenggut dari kita. Jadi kayak Bu Gede gitu, ngelah pipis liu takut maling ini gitu. Begitu takut marah-marah dah sudah. Nah, itu curiga kita kepada orang lain gitu. Jadi nah, dan kemarahan muncul ketika ada halangan dalam mencapai objek keterikatan. Jadi marah itu muncul karena ada sesuatu yang tidak bisa kita penuhi seperti apa yang menjadi keinginan kita. Kita akhirnya marah. Ya. Jadi kemelekatan adalah akar dari penyebab pikiran kita menjadi kotor. Jadi ini penjelasan dari sloka yang 10. Jadi yang paling harus kita jaga adalah agar kita tidak melekat kepada hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sareng sami, ya. Sloka yang ke-10 ini juga kalau kita tracer lebih dalam, ya, bahwa dunia maya ini terdiri dari 3 sifat alam, dan kita tahu semua satwa, rajas, tamas, gitu ya. Nah, semua objek dan kepribadian di dunia ini berada dalam pengaruh ketiga guna ini, ya. Ketika kita melekatkan pikiran kita pada objek material atau orang, maka pikiran kita juga akan menjadi terpengaruh oleh ketiga-tiganya, ya. Tergantung apa motif kita mendekatkan diri kita, apakah satwa, rajas, atau tamas. Apa yang kita cerap melalui indria kita, yaitu yang akan mendominasi kehidupan kita. Ini dah kita bahas berulang-ulang. Sebaliknya, ketika kita mencerap, ketika kita memasukkan kebaikan, kemuliaan, sifat-sifat dharma ke dalam diri kita melalui indria kita, maka di saat yang sama pikiran kita akan mengumpulkan file-file yang baik. Ya, tentu pikiran kita akan dipenuhi hal-hal yang sifatnya positif. Dan ini ya yang akan bisa mengatasi kita menghadapi ketiga guna ini. Dengan demikian, resep ya, berdaulat untuk membersihkan pikiran dari cacat nafsu, kemarahan, keserakahan, iriati, ilusi adalah melepaskan kemelekatan kita kepada dunia dan kemudian mengarahkan, menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini sesungguhnya adalah milik Ida Sang Yang Widiwasa. Tidak ada sesuatu apapun yang sesungguhnya menjadi milik kita. Nah, di dalam Ramayana, ya seperti kan di dalam Ramayana niki, Ramayana diadakan demikian. Tanpa pengabdian kepada Tuhan, kotoran pikiran tidak akan tersapu bersih. Jadi hanya dengan kita ya menyerahkan, menjadikan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu sebagai bentuk iadnya, pengabdian, ayahan kepada Ida Sang Yang Widiwasa, Ida Betari-betari sesunan leluhur sareng sami, maka di saat yang samalah kekotoran pikiran kita akan bisa dibersihkan. Tanpa itu, selama proses putaran ya, karma di kehidupan kita ini, maka selama itu pula kotoran pikiran kita akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sareng sami, saya kira Nike yang dapat yang sampaikan sebagai pemabah. Semoga bermanfaat untuk kita, dan selanjutnya tentu mimbar ini adalah menjadi mimbar diskusi kita bersama-sama. Tiang kira Nike yang dapat yang sampaikan, matur sukseme, tiang sinap dengan puja Pramasanti, Om Santi 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 Om. Tiang kembalikan kepada Haji Dewa. Sukseme Haji. Om Santi Om. Ya, Susmo Pemangku, izin Bapak Ibu yang baru hadir, selamat datang. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi, temanya sangat dekat dengan kita, sangat sedang lagi seru-serunya dibahas di isu-isu baik itu di Bali maupun jadi isu nasional. Silakan Bapak Ibu, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk mengisi absen di link chat agar nantinya akan saya kalkulasi untuk mendapatkan sertifikat kelulusan dari ADIA keempat ini apabila absennya di atas 70%. Oke, silakan untuk diskusi Bapak Ibu. Om Swastiastu. Swastiastu, nggih. Silakan Dedi. Oke, terima kasih nih ke Pak Jero Mangku, luar biasa nih ke
pemaparannya. Niki yang ingin bertanya, sharing. Kita tujuan umat Hindu kan tujuan tertingginya moksa nih, Pak Mangku. Moksa. Nah, kita sebagai umat Hindu Bali niki kadang apa namanya kayak ada proses lunasan gitu kan, lunasan, peluasan gitu kan. Itu kan kita mendoakan leluhur kita supaya beliau moksa kan seperti itu. Nah, sedangkan kita menunasan gitu, kadang nedunan leluhur, berdosakah kita gitu kan, nedunan leluhur seperti itu, kita menarik untuk terikat kembali dengan kehidupan material. Kira-kira bagaimana nih penjelasannya untuk semua? Om Santi. Oke. Semeton sanes siasan, bentan sanes nyawis. Niki pertanyaan yang sangat menarik nih. Andra mendoakan agar orang leluhur kita mencapai moksa dengan adanya proses metuun gitu istilahnya, nedunang gitu. Kalau orang Bali bilang di nunasang raos di beras jinah gitu ya. Nggih, ini menarik juga nggih. Dari teman semeton di tiang sanes siasan niki wenten panglingsir di tiangnya akeh sanira mangkit. Dari Haris, betul. Benten. Ayo. Nggih, sebentar. Harus dipancing Pak Mangku kayaknya Pak Mangku. Ada yang lain ayo. Masa nggak ada yang gini? Masa nggak ada yang apa namanya? Yang Dek Wira, Ares Dek Wira. Tiang nunggu Dek Wira nih. Ares Dek Wira. Dek Wira, benten nggih? Swastiastu Guru. Ares, niki kalau masalah medun saya tanya beliau lah. Bapak Ibu. Sebenarnya ini juga pertanyaan saya yang sering tiang tanyakan ke Guru Mangku sebenarnya nih. Mungkin sedikit pengalaman karena pengalaman pribadi juga setelah kejadian ibu tiang meninggal juga tiang baru sadar kalau ternyata keliru ketika kita minta beliau selalu ada, selalu melindungi kami gitu. Jadi kalau dengan dikaitkan dengan metuun mungkin lebih membuat dari segi rasa mungkin membuat kepergiannya menjadi sedikit terikat jadinya kalau menurut pengalaman pribadi. Yang itu sih yang bisa tiang bagi sedikit Guru Ampura, Pak Dedi, semua Bapak Ibu. Suksema Dek Wira. Jadi kan tentu apa yang disampaikan oleh beliau itu pengalaman itu ya. Karena ada masa-masa ketika kehadiran seorang orang tua itu menjadi sedemikian penting. Tiang kira demikian ya. Memang metuun ini kan tidak hanya ada di Bali, ya. Di Jawa juga konsep metuun ini ada, ya. Di Sunda ada. Kalau begitu nanti orang pintar nggak laku. Ya, di Aceh juga masih ada, di Papua masih di Kalimantan masih ada. Artinya budaya-budaya, saya tidak mengatakan itu klinik ya. Budaya-budaya ada namanya Hinduism, mysticism itu jadi ada. Jadi mistik itu jangan diartikan negatif. Jadi sesuatu yang ada di luar nalar kita itu memang ada gitu ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan metuun ini? Saya kira tidak ada persoalan. Pertanyaannya metuun dalam rangka apa kan? Misalnya kalau putu habis ngaben itu, ingin tahu proses ngabennya lancar nggak kan gitu. Kan tanya orang yang diaben kan begitu, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang bagus untuk sebagai bentuk daripada evaluasi apakah upacara yang saya lakukan itu sudah berjalan baik untuk leluhur saya atau tidak kan begitu. Ya, jadi tergantung dulu tujuan metuunnya apa gitu. Jadi misalnya kan biasanya orang metuun ini kan ada banyak hal. Kalau misalnya mau ngaben,
Misalnya metuun, ya, mau nanya saat ini ngayah di mana leluhur kita kan begitu. Ya, kemudian apakah ada yang diminta untuk sebagai bekalnya ke sana gitu kan. Kan macam-macam kata ini. Anak Ras Balian kan tiang dan ada yang minta baju seperada gitu ya Adik Wiraya. Dia dimintain beliin sendal, untung aja nggak disuruh beliin laptop atau handphone Android di dalam sana kan gitu. Ya syukurnya hanya minta toye gitu kan. Ya. Itu masih normal lah, tapi kalau sampai suruh beliin handphone Android kan perlu dipertanyakan. Nah, ini perlu hati ya. Ini saya kira tidak ada masalah ya. Jadi sebagai bahan evaluasi kita untuk mengetahui apakah upacara yang kita gelar itu sudah sesuai dengan tanda petik ya keinginan apa sesuai dengan apa yang menjadi tujuan utama kita melaksanakan upacara itu tidak ada masalah. Misalnya pada mengaben, apakah upacara yang saya laksanakan itu sudah bagus? Kan kalau sudah bagus kan bilang, "Nggih, sampun becik." Ya entah meme, bapu, kaki kan ngatur suksema sudah dibuatkan upacara tepung tawar gitu misalnya kan gitu kan. Tapi ada juga yang mengalami kesedihan misalnya ya. Kemarin saya seminggu yang lalu saya mendampingi orang metuun gitu ya. Saya nggak tahu juga gitu. Jadi tiba-tiba mediator ini turun pakai bahasa Indonesia gitu. Kemudian roh yang turun ini kemudian menangis karena dia menyadari dirinya selama hidupnya dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik. Ya ternyata setelah dicek ternyata ketika dia menikah karena dengan latar belakang beda agama, dia begitu menikah secara Hindu tapi kemudian praktek hidupnya enggak Hindu gitu. Ya dia ke Muslim enggak, ke Hindu enggak, ngambang gitu. Meninggal kemudian diupacarakan seperti orang Bali karena suaminya orang Hindu gitu. Nah, begitu karena mau ngaben di bulan Juli metuun kan gitu. Nah, ini sedih ini si rohnya ini. Saya juga nggak percaya apa benar seperti itu. Tapi kemudian setelah ditracer, dicocokkan dengan kejadian itu benar gitu. Ternyata ada benarnya juga bahwa yang turun itu adalah pribadi yang memang melakukan itu. Jadi dia nggak pernah sembahyang, diajak membanjar nggak mau, diajak ngayah ya dia bilang macam-macam lah. Orang alasannya men kan terus gitu. Masa ada orang men sepanjang tahun gitu misalnya. Nyampuri ya bu gede ya kan ada nak bergerak gitu ajak ngayah jangan orang men kan terus gitu. Nah itu misalnya gitu. Nah, adalah yang begitu. Saya nggak entah alasannya apa, tapi kan itu yang dijadikan alasan sehingga dia tidak melakukan aktivitas keberagamannya. Dan setelah meninggal itu kemudian itu dia menangis, minta maaf dan kemudian mohon penebusan gitu. Mohon ditebuskan, dibuatkan guru piduke di merajanya sehingga dia bisa istilahnya diajak di alam sana katanya oleh leluhur yang laki-lakinya itu karena dia dikasih tempat, disuruh nunggu katanya di Jabu Sisi dalam set di Penghulun Setre begitu. Waduh, saya kan tidak. Tapi begitu saya melihat mencocokkan semasa hidupnya dengan orang anak-anaknya itu benar gitu loh. Balian ini kan nggak tahu yang nanya dari Karangasem bertanyanya di Kedonganan nggak pernah ketemu gitu loh. Ini bayangkan nggak gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian saya perlu hati-hati gitu ya. Pernah juga saya orang metuun begitu katanya di sana memeknya nggak punya bekal gitu kan, nggak pakai baju gitu, minta baju minta bekal gitu. Akhirnya orang yang datang kan ada 20 orang semuanya ngasih 100 ribu di depan Baliani kan Baliani kenyam-kenyam dapat 100 ribu kali 20 gitu misalnya. Nah, ini juga hati-hati gitu ya. Jadi mohon maaf ya, jadi dalam dunia seperti itu saya sulit sekali mana yang benar mana yang enggak. Ya perlu juga kehati-hatian. Tetapi ya saya kira gini. Ketika kita punya leluhur ya meninggal, kemudian kita upacarakan, tentunya ketika kita menggelar upacara itu sudah sesuai dengan pakemnya yang ada gitu kan, karena sudah bertanya kepada ide pedanda pemangku yang sudah ahli di bidangnya, tentu di saat itulah kemudian ada 3 hal yang menyebabkan upacara itu sukses. Yang pertama sang yajemane yang melakoni ya putu sebagai pemilik upacara itu. Yang kedua yang muput dalam ini sulingge pemangku yang menjadi perantara upacara itu. Karena sesungguhnya yang harusnya mengupacarakan kan anaknya, keturunannya, tapi karena kita nggak memiliki kemampuan makanya kita meminta orang lain untuk melakukan itu kan gitu. Kemudian yang ketiga sang serati atau nini wedia yang membuatkan sarana itu tukang banten. Kalau ketiga-tiganya melakukannya dengan penuh ketulusan, penuh rasa bakti, maka utama kualitas upacara itu. Ya, tetapi kalau putu melaksanakan upacara itu niatnya ya biar astewara gitu ya, Sri Indra Guru Yamuludra Brahma kalah umune biar umune telah gitu. Nah, lain lagi ceritanya gitu, motifnya biar lahang kekayaan,
biar show ya, pameran. Ini saya si Putu Dedi Saputra sekarang mau ngaben wah-wahan gitu, misalnya di Lampung liung ngelah Tegalan gitu kan, naik badai tumpang selikur, dan saya tahu kan gitu ya, itu ya di Lampung kan begitu tuh ya, jor-joran gitu. Tapi motifnya untuk pamer kan, itu pertama. Yang kedua, yang tukang bikin bantennya motifnya bisnis, banyak banten dikurang-kurangin ya, tumpengnya buat ngelempar anjing aja nggak retak kok gitu, karena sudah dibuat berbulan-bulan dikasih kanji gitu misalnya. Ya, kemudian yang menyelesaikan upacaranya juga demikian, tidak tulus, maka upacara itu tidak bisa kemudian mengangkat roh leluhur kita. Ya, pada saat itu pasti akan ada sesuatu yang ingin disampaikan bahwa upacara kita nggak sukses. Ya. Tapi kalau SOP-nya sudah bagus, saya kira kan kita tidak perlu bertanya. Yakini saja bahwa upacara itu sudah mengantarkan roh leluhur kita ke alam karmanya ya, ke alam karmanya. Gitu. Jadi saya kira itu. Jadi lalu kalau metun, ya plus minus, ada yang bagus, ada yang tidak bagus, tergantung tujuannya untuk apa. Tapi kalau tujuannya misalnya Putu menikah itu misalnya, ya itu kan ada Putu menikah, punya istri, pengen cepat punya anak kan gitu kan, si Wira itu pengen cepat punya anak gitu misalnya. Metun, ya ngelungsur sentane gitu ya kan. Makanya pada saat menikah kita mempejati di Paibon. Paibon itu pelinggih rong dua yang namanya bapu ibu. Paibon dari kata bapu dan ibu. Kita mempejati di sana, memohon restu kepada leluhur agar kita diberikan sentana, karena salah satu fungsi dari perkawinan itu adalah agar adanya putra. Lunaslah kita di sana. Ya, tentu secara genitas leluhur kita turun, karena terminal yang paling dekat ya keturunannya kan begitu. Kan jarang ada jarang orang reinkarnasi katanya lintas peradaban, walaupun sebenarnya inkarnasi bisa aja dari mana. Belum tentu juga manusia kan, bisa aja dari pohon, dari hewan dan sebagainya. Tapi kita lebih banyak niki nak wayahnya telungundag, sida kaden kan gitu, tapi itu wayahnya. Artinya secara terminologi genitas memang leluhur kita akan lebih mudah mengakses kita, apalagi keturunannya sering-sering membakti di Merajan, tentu akan lebih mudah mengakses itu ya. Saya kira ini ada dua hal kepentingan. Jadi kalau kita mau keturunan ya kita metun. Ya justru mengharapkan agar dia turun ke Mercepada. Saya pengen agar yang menjadi anak saya seperti kakek saya dulu yang pintar mau Wira, mau mekideng, kan begitu tujuan kita. Di Wira juga berdoa biar memek di tiang turun lagi, biar ada biar pintar menjahitan, gitu-gitu kan doa kita. Jadi seperti itulah kira-kira ya. Jadi tidak ada masalah yang begitu. Yang kira Nigo dibutuh ya, mungkin teman yang lain, penelisir yang lain bisa menambahkan dari keterbatasan itu yang menjelaskan itu. Suksema. Oke, suksema. Masih ada waktu kah? Raris Haji. Wah, selalu ada waktu, Ji. Silakan Pak Dewan. Jangan gitu, dibatasi orang mau Jumatan nih. Silakan Pak. Semua sebentar ya 2 menit. Memang menarik, tapi kalau terkait keyakinan saya nggak ikut ini ya, nggak berani ngusik gitu. Kalau mengatakan saya yakin seperti ini tuh pribadi. Nah, tapi dalam diskusi ini mohon juga dibatasi hanya diskusi gitu ya. Kalau soal antara metunan, tadi pertanyaannya Sira nih kok, antara metunan gitu untuk mengetahui roh dari orang yang meninggal itu ada di mana. Gitu. Kemudian dibandingkan juga dengan bagaimana kalau mendoakan. Nah, nanti ada lagi waktu mendoakan tuh isi doanya seperti apa gitu lagi. Itu semua mempengaruhi. Kalau metunan terkait dengan keyakinan biasanya orang bertanya sudah dapat tempat yang bagus enggak? Gitu. Nah, nanti jawabannya biasanya sudah. Terus jadi apa? Jadi satpam misalnya di Betaro mana? Nah, itu padahal itu bukan tempat yang kita tuju loh. Kan gitu ceritanya. Dan bukan lagi kita membentuk diri kita tuh punya profesi tertentu di sana gitu. Ini jadi pertanyaan kalau kita tidak menelusuri dengan baik melalui penelusuran ke diri kita sendiri, nggak akan ketemu, cuman jadi munculnya hanya sebatas keyakinan saja. Ranah yang nggak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Gitu. Nah, kalau kita ingin tahu yang sesungguhnya harus bagaimana terhadap mereka, termasuk juga roh-roh leluhur kita, ini orang masih beranggapan roh leluhur kita tuh
semuanya tempatnya bagus, tidak gitu ya. Kita yakin tidak gitu. Terutama kita bisa buktikan juga kalau yakin akan metuunan itu dia menunjukkan kondisi dia ada di mana gitu. Dan biasanya yang datang metuunan itu nangis, jarang ketawa duluan gitu. Itu ciri dari bahwa mereka tidak dalam keadaan bahagia di alam sana. Nah, doa-doa yang bisa membantu mereka itu bukan sekedar dari kata-kata kita, tetapi betul dari kesungguhan kita dalam memaafkan mereka. Itu kunci. Jadi kalau mau membantu roh-roh leluhur, roh-roh orang yang sudah meninggal, itu ukur ke diri kita saat berdoanya seperti apa. Saat mendoakan mereka itu gimana rasanya. Kalau kita masih nangis, masih terjebak, nah itu nggak nyambung dengan bagus, malah bisa membebani gitu. Doa kita itu bisa membebani. Bahasa kasarnya begini, ketika kita doa dia akan nyeletuk seperti ini. Wak berdoa gitu, wak gen si benah gitu. Kamu berdoa seperti itu, minta saya ada di tempat yang seperti apa, kamu aja kelakuannya nggak bagus. Saat berdoa pun juga hubungannya tidak bagus kepada Tuhan. Nah itu dia lihat. Gitu. Kita nggak bisa lihat, tapi roh itu bisa lihat jalur energi kita saat berdoa. Dan itu jadi patokan dia. Cuman dia nggak ngomong ketika berinteraksi lewat media orang lain. Dia nggak akan katakan itu. Gitu. Nah itu satu. Kemudian terkait awatara yang tadi mungkin entah sudah ada yang tanya atau belum. Awatara untuk di Buana Agung memang kita yakini seperti itu, bahkan banyak, tidak hanya 10 gitu. Tapi ada awatara di dalam diri kita yang tadi juga sudah diungkapkan. Hanya bedanya awatara yang Buana Agung itu bisa memaksa orang-orang yang mempengaruhi, yang membuat dharma itu jadi terpuruk, itu bisa dihabisi oleh awatara. Tetapi awatara yang ada di dalam diri kita itu nggak bisa maksa. Itu harus diberikan kesempatan oleh diri kita. Nah ini kuncinya. Kapan kita mau memberikan kesempatan awatara yang ada di dalam diri kita itu bekerja untuk menegakkan dharma dalam diri kita. Nah ini kalau kita nggak belajar, tidak memulai dengan mengenali diri kita sendiri, itu nonsen, cuman konsep aja, cuman buat pikiran aja gitu. Padahal kita tahu pikiran kita tidak akan pernah bisa menjangkau atau acintia hal-hal yang seperti itu. Nah mungkin itu sedikit, kalau ada yang kurang jelas mohon maaf. Yang itu Om Santi. Semua Dok Haji sudah mengklirkan ya pertanyaannya Dek Putu gitu ya. Jadi tinggal itu tuh, jadi doanya itu tidak penting berapa jumlahnya gitu ya, tapi kemudian lakukan itu dengan bakti dan yakini doa itu ya. Jadi saya kira itu, jadi kadang-kadang kan doa itu jadi ban serep gitu, hanya diucapkan pada saat perlu saja, itu nggak penting itu. Jadi pada perlu baru berdoa gitu kan begitu yang terjadi gitu kan. Makanya saya sering nggak ungkapkan jadi mantram itu agar dia sidi gitu, dalam terminologi yang lain. Paling tidak dia kualifikasinya harus ada 4 hal. Yang pertama serada, yakin dengan apa yang kita mau sampaikan, mau kita ucapkan. Yakini dulu, jangan kemudian, karena kedua yakin, pasti akan ada rasa bakti. Ya, yang kedua bakti. Jadi lakukan itu dengan penuh bakti. Tanpa keyakinan, rasa bakti tidak akan bisa muncul. Nah, ketika keyakinan itu sudah muncul, bakti itu ada, maka lakukan itu terus-menerus sebagai sadhana, sebagai disiplin kehidupan. Jangan hanya diucapkan pada saat perlu saja. Gitu. Kan kita sering menjadi kalang kabut ketika kita mendapat masalah. Kita sudah bahas minggu yang lalu. Telah purane Abang Pejati ketika kita menderita. Mau ujian itu, wah, kalau bisa berdoa, mau 24 jam berdoa. Gitu. Tapi sebelumnya singtain lajah gitu kan. Bayangin pang duweng gitu, lulus kan begitu. Nah itu kadang-kadang kan begitu. Jadi ya yang ketiga sadhana. Disiplin. Yang kemudian canda. Canda ini pilih menyampaikan doa itu sesuai dengan kualifikasi kita. Ya kalau kita nggak misalnya paham tentang bahasa Sanskerta, ya sampaikan doa dengan bahasa yang kita pahami. Mau bahasa Inggris dados, bahasa Bali dados. Ya, sampaikan karena Tuhan itu sangat akan mengerti semua bahasa yang kita ungkapkan dari dalam hati gitu. Jangan gara-gara biar dikatakan
ngerti weda itu semua Sanskerta, tapi sing tawang artinya gitu, sing ngawang unduang kemana-mana itu juga akan mubazir gitu. Itu namanya canda. Jadi kita memilih doa itu mau saya sampaikan seperti apa, ya, dengan bahasa apa, gitu ya, sesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian berikutnya kriya. Kriya itu implementasi. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan ya harus diimplementasikan. Ya. Contoh sederhana ya kalau kita mau kaya ya harus giat bekerja kan gitu. Kalau kita mau damai, ya kita harus menciptakan kedamaian untuk orang lain. Ya, kalau kita mau dicintai orang lain, ya kita juga harus mencintai orang lain. Nggak mungkin, mustahil rasanya kita memohon welas kasih Tuhan, leluhur kita, kalau kita setiap hari misalnya ngaduk-ngaduk di rumah gitu ya, marah-marah aja kerjanya, memaki-maki orang, nggak mungkin. Nah sekarang itu. Kemudian tadi benar kata Tuh Haji ya, tentang awatara, saya katakan bahwa sesungguhnya di dalam diri kita juga ada percikan Tuhan. Nah ini yang harus dikenali. Makanya ini yang jarang kita berikan waktu ya. Kita jarang sekali memberikan waktu kita ke dalam. Kita lebih senang karena euforianya sekarang kalau tidak ke pura, purnama tilem dianggap tidak beragama, dianggap tidak membanjar. Tapi saya mengatakan itu bagus ya. Tapi juga mari luangkan waktu untuk menelisik diri kita ke dalam lebih sering juga, agar kita mengenali awatara yang ada dalam diri kita. Apa di dalam diri kita ada? Ya kalau di Pertiti Sambut Padu itu sangat jelas. Ya, Dek Wira lahir hari ini, Dewane ini, ya, budenya ini, bahkan sampai buahnya ini, bahkan sampai permatanya disebutkan, pantangannya disebutkan dan sebagainya. Kan saya kira itu penting. Ini yang kira nih ke semeton filenya yang share di chat box, silakan dibuka nanti. Semeton yang lain dipersilakan. Ada sebuah bawa gede, Bude Sudira ada nggak masih ini orangnya? Iya, semeton Sani Siasan, Raris. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Oke, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Di sana di pesannya di inbox kayaknya ada pertanyaan ke Pak Dewa. Oke, coba yang cek di box nih. Bagaimana menanggapi hal ini Pak? Di satu sisi sebagai manusia salah satu tujuan kita adalah nafsu. Sebagai manusia, namun di sisi lain kita harus melepaskan nafsu itu. Oke, sama Beli Sadu. Dari Beli Sadu ya kalau salah ya. Dari Pak Gede Teguh. Oke, ini dari Pak Beli Teguh nih. Suksema, saya kira kama itu tidak selalu negatif ya. Semasih kita hidup, maka kama itu akan ada. Tetapi bagaimana berapa sih persentase kama yang kita arahkan untuk agar kita mencapai pembebasan, itu yang dimaksudkan. Selama ini ya kama yang ada dalam diri kita kan saya sudah sampaikan lebih banyak orientasinya hanya untuk pemenuhan material. Ya saya sampaikan tadi kan ya keinginan kita kan contoh kecil ya, saya katakan ketika kita berdoa kan selalu ya semoga saya sehat, rahayu, rezeki berlimpah, panjang yuse, dan lain sebagainya. Jarang sekali kemudian kita membuat afirmasi diri agar keinginan kama kita itu kita arahkan untuk mencapai pembebasan. Jadi saya pernah menulis 2 hari yang lalu bahwa kegilaan itu kan bentuknya banyak. Jadi kama itu kan rupanya beragam, banyak. Ya, sejumlah manusia ini ada, sebanyak itulah sesungguhnya wajah daripada kama itu. Nah, tetapi ya kita sebagai manusia yang sudah diberikan anugerah yang sedemikian besar oleh Tuhan, apa seperti yang kata Aji Dewo tadi, ya, karena kita belum mengenali esensi keilahian kita, sehingga orientasi yang kama selama ini yang kita maksudkan kama itu selalu ansih kita artikan sebagai nafsu yang sifatnya negatif. Ya. Tetapi ya kalau kita mau jujur, saya bilang ya, kama yang bagus juga penting ya, keinginan kita untuk bertemu Tuhan, keinginan kita untuk bakti, keinginan kita untuk tulus, keinginan kita untuk mengasihi, keinginan kita untuk mencintai, saya kira itu juga perlu dikembangkan. Jadi kan itu, jadi kama itu berwajah banyak ya, ada yang negatif. Tergantung ini. Paling tidak kama itu kan ada 3 sifat. Satwa, rajo, tamas. Ya. Hanya saja ya saya katakan
orientasi kita terhadap kama itu selalu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Apa yang dikutip dalam Bhagavad Gita, di sana jelas dikatakan bahwa ya manusia itu kan memang begitu. Kamanya paling tidak, mengapa manusia itu kemudian memiliki kama, paling tidak karena ada 4 alasan. Pertama, karena dia menderita. Ketika dia menderita, maka kamanya akan muncul untuk bagaimana dia bisa terhindar dari penderitaan itu. Yang kedua, kama muncul karena dia memiliki keinginan-keinginan sifatnya duniawi. Ya, ingin sejahtera, ingin makmur, ingin kaya, ingin pandai, dan sebagainya. Ingin punya keturunan. Kemudian kama itu muncul juga karena orang itu ingin mendapatkan pengetahuan. Ya, ingin mendapatkan jnana. Dan kama itu juga muncul karena dia ingin berbakti. Karena ada rasa bakti. Jadi yang keempat ini yang penting kita kembangkan. Bagaimana agar orientasi kama itulah kama untuk bakti kepada Tuhan. Bakti kepada kehidupan. Bakti kepada esensi keilahian kita. Yang kira itu. Kemudian dari Bu Mayun tadi ada bertanya, bagaimana kaitannya ketika kita menyembelih hewan? Karena pada saat menyembelih hewan kita juga mendoakan agar dia menjadi manusia kan gitu ya. Ini di dalam Dharma Caruban. Teks Dharma Caruban memang ada begitu. Jadi ketika kita menyembelih hewan, khususnya untuk upacara gitu ya, di sana ada doa begini. Yan kita manumadi, ya, yan kita manumadi dari wong lanang, manumadi itu sira dadas fiku sakti. Yan sira manumadi dadas wong anak istri, mana itu sira dadas wong listu ayu. Jadi hewan-hewan yang kita gunakan untuk upacara agama memang didoakan seperti itu. Ya saya katakan inkarnasi itu lintas peradaban. Belum tentu diri saya ini dulu manusia. Mungkin saja karena saya tidak tahu kelahiran saya sebelumnya nih siapa gitu. Ya, bisa jadi ya manusia-manusia yang saat ini memiliki karakter ndablek gitu bisa aja itu kelahiran Buddha gitu. Ya sebelumnya gitu. Yang bisa jadi gitu. Jadi kelahiran-kelahiran yang memang dulu penjahat kelas kakap, sekarang muncul jadi koruptor gitu misalnya kan gitu. Atau mungkin bisa jadi kelahiran para Brahmana. Jadi kecil sudah pintar dengan hal spiritual. Seperti Dek Wira dulu cenik benar-benar menjejaitan ngebanten. Bisa jadi memang kelahiran Betari Wikutapini gitu kan gitu. Buku Desa Dira mungkin bisa aja nih reinkarnasi Betara Laksmi uling cenik benar-benar berdagang gitu. Ya, jadi memang saya kira itu. Jadi inkarnasi itu lintas peradaban. Belum tentu juga yang mengyangin diri kita ini leluhur kita dan sebagainya. Jadi mendoakan hewan seperti itu, saya kira nggak ada masalah. Itu kan harapan kita agar kehidupannya di dunia ini nggak sia-sia. Ya, bunga-bunga juga demikian. Coba kita lihat bunga di halaman kita. Bunga yang sering dipetik untuk upacara, dia akan lebih rajin berbunga ketimbang bunga yang tidak pernah dipetik untuk upacara. Makanya kalau kita bisa bahasa tumbuhan dan bahasa hewan di dalam Taru Pramana dikatakan, semua pohon itu bersuara. Ya, dia akan menceritakan dirinya sendiri. Misalnya pohon dap-dap, dia akan bercerita, saya pohon dap-dap. Kulit saya panas. Ya, akar saya hangat. Daun saya tis. Kalau daun saya ditumbuk, saya bisa jadi begini. Jadi mereka bercerita itu kalau kita tahu bahasa tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau kita mengerti mereka juga, kalau kita pergi ke pura ada tumbuh-tumbuhan yang mereka, aduh tolong dong petik saya untuk persembahan. Jadi ketika dia dipersembahkan itu akan menjadi karma baik dia karena digunakan sebagai yadnya gitu. Makanya kita juga seperti itu. Kalau kita diminta untuk jadi panitia upacara ya mestinya bersemangat gitu. Itu kesempatan kita lebih banyak agar kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Tapi nyatanya kan begitu ditunjuk jadi panitia kelad-kelad udang singnya, tapi begitu orang lain ditunjuk dia marah-marah. Weh, ragu sing tunjukku. Nah, kadang-kadang ada juga yang seperti itu kan diminta nggak mau tapi begitu orang lain menduduki gitu kadang-kadang dia marah-marah juga gitu, merasa tidak dihargai dan sebagainya. Ini kan namanya manusiawi. Jadi yang kira nih mendoakan hewan tentu sangat baik. Ya harapan kita semuanya terlahir. Ya kita juga perlu mendoakan orang lain seperti tadi agar ya kita tidak terlahir lagi jadi manusia. Kan satu tahapan sudah mencapai dewa gitu kan. Sorry Pak Dewa Ganapati beliau, Pak Dewa Putra udah jadi dewa semua itu semuanya gitu. Tinggal satu tingkat lagi itu Pak Dewa ya. Nah, jangan sampai nanti jadi yang lain lagi gitu maksudnya kan tinggal satu tingkat lagi udah naik itu. Itu yang kira nih ke teman-teman yang filenya nggak bisa dibuka di chatbox nanti yang kirim lewat WA mantap. Sukses semua. Susmo Pemangku sudah jam 1 Jakarta 1:08 udah
waktu yang baik. Di Bali dulu jam 2, mungkin bisa closing statement Pak Mangku. Sebentar seorang sami tiang kira diskusi kita pada hari ini demikian. Mari kita menyadari bahwa sesungguhnya diri kita ini ya sebagian adalah memiliki sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sesungguhnya juga awatara. Seperti Haji Dewa, hanya awatara, tidak seperti awatara purna awatara itu. Kita juga bisa menjadi awatara-awatara itu. Paling tidak itu. Paling tidak kita bisa berbenah, menggunakan esensi ketuhanan yang ada dalam diri kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Hanya pada kehidupan ini. Jangan berpikir bahwa nanti saya akan terlahir lagi. Mari kita gunakan kesempatan kita saat ini yang masih hidup ini untuk mengenali diri kita ke esensi ketuhanan dalam diri kita. Hanya dengan cara itu kita akan bisa berbenah dan kemudian mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang menjadi tujuan utama dari kehidupan kita ini, yaitu moksa harta jagat kita itu. Yang kira nike, selamat berakhir pekan. Semoga rahayu sarang sami. Semoga semuanya sehat. Yang sakit semoga segera sembuh. Tadi yang lihat ada di depan itu ada pedanda juga, kayaknya yang lihat. Tiang kira nike Pak Dewa yang Ustaz yang sampaikan, nanti materinya tiang share di WA grup jadi di WA sebagai filenya. Semua Pak Mangku. Semua Pak Mangku. Semua Mbak. Rahayu. Semua Mangku. Semua Pak Mangku. Sami-sami. Terus semua Pak Dewa. Semua bermangku, semua Bapak Ibu semua. Jangan lupa isi absen, jangan lupa. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan saya infokan kembali. Semua. Atur semua. Semua Pak Dewa. Sama-sama Bu Made Armadi, semua. Semua Pak Dewa. Pak Wahyu, semua. Izin tiang tutup Zoom-nya. Terima kasih semuanya. Semua.